Dengan popularitas dan kesuksesan yang dimiliki oleh Kaguya-sama dan juga Oshinoko, gue jadi penasaran siapa di balik karya hebat itu. Siapa orang yang bisa membuat series romcom dengan penyampaian seunik Kaguya-sama, dan bahkan bisa sampai menjadi series romcom nomor 1 yang mengalahkan semua pendahulu-pendahulunya. Lalu siapa juga orang yang bisa membuat Oshinoko menjadi series yang tiba-tiba musim ini mendapati peringkat nomor 1 di berbagai macam medium. Mulai dari setiap episode barunya jadi top 1 di Anitrend, trending di Twitter, penjualan komik Oricon tiap minggunya selalu nomor 1, dan bahkan sampai lagu openingnya yang berjudul YOASOBI Idol mendapatkan lebih dari 160 juta views di YouTube. Sekaligus menjadi satu-satunya lagu Jepang yang dapat menduduki peringkat pertama di global ranking Billboard. Sebuah pencapaian yang patut kita apresiasi, membuat kita penasaran siapa orang yang dibalik manga ini, mangaka yang membuat series ini. Buat yang belum tahu, Kaguya-sama adalah manga yang dibuat oleh Akasaka Aka, sedangkan Oshinoko adalah manga yang ditulis oleh Akasaka Aka dan diilustrasikan atau digambar oleh Yokoyari Mengo. Nah, di video kali ini yang mau gua bahas dulu adalah tentang Akasaka Aka. Bagaimana dia bisa membuat dua series ini menjadi begitu fenomenal. Sebenarnya, apa yang dia lakukan sebelum membuat Kaguya-sama dan Oshinoko? Setelah gua menyelam di halaman My Anime List-nya Akasaka, gua menemukan berbagai macam karya yang udah dia buat. Seperti karya pertamanya yang ternyata adalah sebuah doujinshi, terus dia juga ikut berpartisipasi dalam berbagai macam media seperti manga, light novel, sampai menjadi karakter desain dalam sebuah musik video Vocaloid. Cuman yang mau gua highlight di sini adalah sebuah manga karya Akasaka Aka yang dia buat sebelum Kaguya-sama dan Oshinoko. Sebuah manga yang gua yakin menjadi pondasi dan juga asal-usul bagaimana style unik dia dalam membuat manga. Manga itu adalah Instant Bullet. Gua tahu manga ini tuh dari komunitas IMV ID yang dimana ada salah satu membernya yang share MMP Instant Bullet. Karena saat itu gua suka dengan art style yang ada di MMP itu, ya akhirnya gua cek manganya dan gua rasa itu pertama kalinya gua jatuh cinta dengan manga. Ada suatu hal dari manga ini yang bisa langsung nyentuh hati gua dan menjadi sebuah komunikasi emosi yang dalam bagi gua. Gua ngerasa manga ini bisa tahu apa yang gua suka dari sebuah cerita. Gimana karakter-karakternya memandang suatu hal, gimana mereka menyikapi masalah yang menimpa mereka, dan gimana mereka memberikan pesan yang dikemas dalam sebuah cerita action yang sangat menarik. Instant Ballet bercerita tentang anak-anak terpilih yang diberikan instant ballet atau sebuah kekuatan supernatural. Yang jadi masalah adalah orang-orang yang mendapatkan kekuatan ini adalah orang-orang bermasalah yang sudah muak dengan kehidupan mereka. Masing-masing dari mereka punya alasan tersendiri dan motif khusus yang mempengaruhi bagaimana mereka menggunakan kekuatan mereka. Pemeran utamanya adalah Kuro. Dia adalah orang yang tidak bisa berbaur dengan lingkungan sosial di sekitar dia. Dia punya masa lalu buruk yang sangat membekas bagi dirinya. Tanpa sadar, dia mulai menginginkan kehancuran. Dalam keseharian hidupnya, dia seringkali ingin melihat dunia hancur lebur tepat di depan matanya. Oke, gua tahu mungkin beberapa dari kalian mulai sadar atau berkesimpulan kalau ini manga terlalu edgy. Ini udah kayak manga-manga edgy yang pemeran utamanya itu terlalu melebih-lebihkan penderitaan dia tanpa ada basis kuat yang mendukung hal itu. Gua ngerti, tapi tetap manga ini layak banget buat dikasih kesempatan. Walaupun di beberapa panel terlihat sangat edgy, tapi di sisi lain ada cerita pertarungan ambisi antara karakter-karakternya yang mana di setiap chapternya kita bakalan disuguhi berbagai macam misteri yang sangat menarik dan bikin kita yang bacanya penasaran. Belum lagi yang keren dari manga ini, yang dulu bikin gua sampai excited banget baca manga ini adalah plot twistnya yang sangat tidak terduga. Dan plot twist ini bahkan terjadi beberapa kali di awal-awal chapter. Pas baca manga ini, lu bakalan sering berpikiran kayak gini, hah? Ternyata, lah dia kok? Semua emosi, rasa penasaran dan terkejut, semua bercampur aduk pas baca manga ini. Instant Ballet adalah manga yang punya banyak sekali potensi di dalamnya. Namun sayangnya, manga ini nggak bertahan lama. Setelah hanya 25 chapter aja, manga ini udah tamat.
publisher atau majalah yang membuat manga ini udah gak mau lagi lanjutin serialisasinya. Pemberitahuan mendadak seperti ini yang mungkin membuat Akasaka Aka belum siap buat ngadepinnya. Dia nggak punya rencana atau plan buat ngakhirin manga ini secepat itu. Akhirnya manga Instant Ballet menjadi manga yang kehilangan arah. Ceritanya menjadi acak-acakan dan terkesan buru-buru. Banyak sekali plot hole yang tidak sempat untuk dijelaskan. Premis cerita di awal yang sangat menarik malah berubah menjadi hal yang berbeda. Gua ngerasa suatu hal yang sangat besar udah hilang dari manga ini. Tapi meskipun begitu, bukan berarti ini adalah manga yang gak worth it buat dibaca. Gua tetap bisa merasakan keindahan dalam manga ini. Semakin ceritanya menuju ke akhir, semakin banyak perasaan atau emosi yang berhasil disampaikan oleh manga ini. Manga ini punya cerita yang lagi-lagi adalah cerita yang cukup berbeda dengan manga lainnya. Instant Ballet adalah manga unik dan fresh yang bisa kamu baca. Dengan membaca manga Instant Ballet, kita jadi bisa mengenal Akasaka Aka lebih jauh lagi. Seperti bagaimana dia suka membuat cerita yang kelam, dia suka membuat karakter-karakternya mengalami tragedi-tragedi menyeramkan yang membuat mereka trauma, plot twist yang sangat unik dan mampu membuat penontonnya terkejut sekaligus kagum, sampai ke kebiasaan dia dalam mengekspresikan perasaan yang dialami karakternya dengan cara menampilkan bubble only text atau berbagai macam kumpulan teks. Walaupun terkesan hal yang bukan spesial atau bahkan mungkin beberapa dari kalian nganggep itu terlalu edgy, tapi bagi gua itu adalah style yang cukup unik dan benar-benar berhasil menyampaikan emosi dan perasaan buruk yang dialami oleh karakternya. Hal-hal kayak gini bisa kita temukan di Kaguya-sama, di Oshinoko, termasuk tentu saja di Instant Bullet pun ada. Di salah satu interview, Akasaka Aka bilang kalau dia sudah mengerjakan atau punya konsep cerita Instant Ballet itu udah dari lama. Dari mulai dia masih sekolah. Manga Instant Ballet adalah hasil kerja keras lama dia. Ketika ditanya apakah dia ingin melanjutkan Instant Ballet, tentu saja jawaban dia adalah iya. Remake Instant Ballet bisa aja berbentuk sequel atau dia bakalan nge-remake keseluruhannya. Mulai lagi dari awal dan merubah namanya. Cuman hal ini jadi agak rumit karena nggak mudah buat ngelanjutin manga yang sebelumnya memang sudah diberhentikan. Akasaka Aka menunggu mungkin ada produser yang mau mengadaptasi animenya, atau karena semua cerita Instant Ballet sudah ada di dalam kepalanya, dia menunggu kalau misalnya ada orang yang mau menggambarnya. Dan untuk sekarang dia lebih fokus buat ngebikin nama dia dikenal lebih banyak orang lagi, ngebangun reputasi dia hingga pada suatu saat nanti dia bisa bebas membuat manga sesuai dengan keinginan dia. Dengan keberhasilan Kaguya-sama dan juga Oshinoko, gua rasa nggak lama lagi buat Akasaka Aka mencapai tujuannya. Dia udah punya cukup reputasi dan juga udah menjadi salah satu mangaka yang terkenal. Tinggal menunggu aja waktunya buat dia meremake Instant Ballet dengan versi yang tentu saja lebih bagus dari yang sebelumnya. Buat lu yang udah nyampe sini dan suka banget sama lagu YOASOBI Idol, gua punya video yang ngebahas tentang makna tersirat yang ada di dalam lagu itu. Di video itu lu bakalan nemuin rahasia tentang Hoshino Ai dan juga kisah tentang mantan member Bei Komachi yang belum diceritakan di manganya. Tonton videonya di sini.